sangat mengerikan sekali. Bahwa ibu kota negara itu nanti membutuhkan listrik berarti. Listrik itu ternyata akan disuplai dari PLTA Sungai Kayan yang ada di Kaltara, yang kemarin beberapa waktu yang lalu sangat dibangga-banggakan Jokowi di pertemuan Glasgow di Inggris, bahwa ini adalah energi baru terbarukan. Tapi yang perlu kita catat adalah siapa yang memegang investasi di tempat itu. Itu yang harus menjadi penting buat kita, bahwa investasi besar di tempat dulu adalah dari China Power. Pertanyaannya, kalau ibu kota itu mau diselesaikan, matikan listriknya seperti katakan Bang Kozinuddin tadi, selesai. China Power, dan ini yang menyampaikan langsung dari KSP Muldoko. Ya, clear. Silahkan di-searching, akan ketemu PLTA Sungai Kayan. Ada lahan 180.000 hektar katanya. Dan itu hak guna usaha. Pertanyaannya, siapa pemilik konsesi dari 180.000 hektar itu? Tadi sudah diungkap oleh Bung Ishak. Ya. Sukanto Tanoto, Hasim Joyatikusumo. IT Kartika Utama, sama yang kedua adalah PT yang dimiliki Sukanto Tanoto. Termasuk juga nanti siapa yang akan dapat untung pelabuhan dari lalu lalang. Satu pintu saja. Satu pintu untuk melewati, untuk lewat sampai ke calon ibu kota baru itu. Satu pintu saja, yaitu melewati apa yang disebut dengan Teluk Balikpapan. Dan yang punya pelabuhan itu hanya 2 lagi saja. Grupnya Hasim, grupnya Tanoto. Pertanyaan kita, oligarki ini muncul dari konsep apa sebenarnya? Oligarki ini muncul dari konsep apa? Ini harus catat secara khusus. Oligarki itu muncul dari sebuah konsep yang bernama kapitalisme. Jadi kalau negeri ini dikatakan negeri Pancasila, menurut saya tidak tepat. Negeri kapitalis menurut saya. Takbir. Negeri ini negeri kapitalis yang akhirnya melahirkan oligark-oligark, para kapitalis yang mengendalikan hukum, yang mengendalikan ekonomi, yang mengendalikan ibu kota. Itu persoalan. Apa yang saya katakan? Ganti rezim, ganti sistem. Apa sekali saudara kalian? Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini, saya aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seluruh sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 98 syariah. Iya. Oh, ada yang sekuler juga ya? Iya, ada yang sekuler. Ada yang sekuler, ada yang oligarki. Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan para pemirsa di berbagai tempat, di berapa channel tadi, Bang Riki? 30 channel lebih. 1400. Baik, terima kasih, dan saya mengucapkan hormat pada senior-senior yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga rekan-rekan sekalian. Aman suara? Oke, baik. Saya akan memberikan tambahan sedikit beberapa poin sebelum saya masuk ke konteks oligarki. Yang pertama, catatan saya bahwa ibu kota negara itu nanti membutuhkan listrik berarti. Listrik itu ternyata akan disuplai dari PLTA Sungai Kayan yang ada di Kaltara, yang kemarin beberapa waktu yang lalu sangat dibangga-banggakan Jokowi di pertemuan Glasgow di Inggris, bahwa ini adalah energi baru terbarukan. Tapi yang perlu kita catat adalah siapa yang memegang investasi di tempat itu. Itu yang harus menjadi penting buat kita, bahwa investasi besar di tempat dulu adalah dari China Power. Pertanyaannya, kalau ibu kota itu mau diselesaikan, matikan listriknya seperti katakan Bang Kozinuddin tadi, selesai. China Power, dan ini yang menyampaikan langsung dari KSP Muldoko. Ya, clear. Silahkan di-searching, akan ketemu PLTA Sungai Kayan. Terus PLTA itu
Kerjasama dengan KPAU. PLTA Sungai Kayan. Baik, kemudian untuk memberikan info lagi, pertama tahun 2019 Jokowi menyampaikan satu pidato penting kenegaraan, dan kata-kata yang saya catat penting di situ adalah, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Tidak saya izinkan. Ya. Aneh yang saya katakan, konteks apa yang menyebabkan Jokowi kemudian mengatakan demikian? Apa landasannya mengatakan demikian? Apakah telah ada persetujuan antara eksekutif dan yudikatif untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Tidak ada. Ini juga pelanggaran hukum, Bang. Nambah hukum sama sampean nih ya. Nanti perlu dikuatkan lagi, saya pikir. Kita bikin laporan lagi. Ya, begitu. Ini pelanggaran hukum berikutnya. Kemudian alasan-alasan yang disampaikan Pak Jokowi. Satu, alasan bencana yang sering menerpa Jakarta. Pertanyaannya, Jakarta sering banjir. Di sana sering banjir nggak? Sering banjir juga. Maksudnya pindah banjirnya di sana. Pindah banjirnya di sana, gitu kan? Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan. Ini yang menarik. Data yang saya tulis langsung dari Indef, yang disampaikan langsung oleh Rizal Taufikur Rahman, Head of Center of Macroeconomic and Finance Indef. Dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa waktu itu kenapa harus pindah ibu kota, karena Jawa itu lebih banyak mendapatkan PDB, sementara di sana lebih rendah. Ya. Pemerataan apa yang akan disampaikan di sana? Hasil penelitian dari Rizal Taufikur Rahman disampaikan di situ oleh Indef, bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu dalam jangka pendek hanya akan meningkatkan pendapatan sekitar 0,02% dalam jangka pendek. Jangka panjangnya 0,00%, nggak ada perubahan sama sekali. Terus kemudian untuk Kalimantan Timur itu di data yang disampaikan Rizal Taufikur Rahman Indef, untuk khusus Kalimantan Timur itu paling hanya meningkatkan pendapatan sekitar 6,83% saja. Untuk jangka panjangnya hanya 4,58%. Nggak jauh beda. Cukup dengan membangun sarana prasarana pendidikan sana aja sudah cukup meningkatkan apa yang ada percepatan pembangunan yang ada di tempat itu. Ini yang menarik untuk kita baca. Kemudian alasan berikutnya, ketersediaan lahan. Nah, ini yang menarik. Kalau kita membaca ketersediaan lahan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa pada waktu itu ada lahan 180.000 hektar katanya. Dan itu hak guna usaha. Pertanyaannya, siapa pemilik konsesi dari 180.000 hektar itu? Tadi sudah diungkap oleh Bung Ishak. Ya. Sukanto Tanoto, Hasim Joyadikusumo. PT Kartika Utama, sama yang kedua adalah PT yang dimiliki Sukanto Tanoto. Nah, ini clear kalau kita lihat. Yang menarik lagi, tahun 2019 itu meminta lahan sekitar 180 hektar, 180.000 hektar. Ternyata 2020 meningkat 256.142 hektar. Perluasan. Ternyata perluasan itu menambah beberapa perusahaan tambahan. Salah satu perusahaan yang terus adalah PT Perkebunan Kaltim Utama 1 di utara Kecamatan Muara Jawa. Kemudian PT Kutai Energi. Ya, yang ini adalah anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera Group. Oh, biar dapat project PT Toba. Ya. Ini yang cukup menarik untuk kita baca. Tahun 2020 nambah luas lahan untuk nambah. Toba siapa sih yang punya Toba? Sebut. Siapa yang disebut ini? Oke, teman-teman bisa membaca masing-masing lah konteks ini ya. Nah, berarti lahan-lahan di tempat itu ada kurang lebih 144 izin usaha pertambangan, dan selebihnya adalah izin usaha terkait dengan perkebunan, kehutanan, kemudian terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, konsesi-konsesi ini kan milik mereka, HGU. Berapa waktu yang lalu Mata Najwa mewawancari Isranur, Gubernur Kalimantan Timur. Dikatakan, oh mereka suruh pergi saja nanti. Oh mereka juga punya cinta tanah air. Saya juga katakan bahwa swasta itu bicaranya cuan. Sekarang mereka suruh pindah dari HGU itu
balasannya apa? Pastinya begitu dong. Ya. Makanya muncul spekulasi bahwa itu nanti akan diganti dengan gedung-gedung yang ditinggal setelah dari Jakarta, misalnya, atau digantikan dengan izin-izin usaha di tempat-tempat yang lainnya. Artinya ini kembali oligarki lagi yang bermain konsesi ini, ya. Kemudian kalau kita membaca lagi, Jokowi menyampaikan bahwa mendapat dukungan penuh dari masyarakat lokal di sana. Ini sangat mengerikan sekali. Hampir undang-undang ini, rancangan undang-undang IKN ini kurang sekali partisipasi masyarakat. Konsultasi publiknya sangat lemah sekali. Seberapa banyak orang-orang terdampak, masyarakat terdampak yang diajak bicara? Nelayan, petani, pekebun. Apakah sudah banyak yang diajak bicara tentang ini? Nelayan-nelayan di Teluk Balikpapan. Itu sekian banyak orang. Terus kemudian para penggiat-penggiat alam. Apakah sudah diajak bicara? Hampir sangat sedikit sekali. Bagaimana mungkin dari tanggal berapa berarti ya? Surprise itu masuk itu tanggal 29 September 2021. Terus sekarang berapa banyak yang tahu tentang hal ini? Seberapa banyak melakukan konsultasi publik? Konsultasi publik ke kampus-kampus dong. Masyarakat petani aja di kampung-kampung datangnya ke kampus-kampus. Buru-buru bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari mereka. Sementara mereka yang akan mendapatkan dampak dari ini semua. Salah satu dampak yang akan muncul adalah banjir itu tadi. Kenapa banjir? Sederhana saja. Saya ingin menggambarkan begini. Kita tahu bahwa lahan 180.000 hektar itu sebelumnya adalah hutan tanaman industri dan juga hak pengelolaan hutan, HPH. HPH sudah membabat semua hutan, digantikan dengan hutan tanaman industri. Artinya wilayah itu sudah tidak mampu secara maksimal menjadi catchment area. Catchment area itu berarti kalau hujan turun bisa nyerap. Apalagi ditambah tanahnya tanah batu bara, tanah liat, tanah lempung, tanah berpasir, sulit untuk menyerap. Sudahlah pohonnya berkurang, sudahlah kemudian diganti hutan tanaman yang serepannya kurang, itu sudah menyebabkan banjir hari ini. Belum ada ibu kota baru ya, belum ada ibu kota baru sudah banjir. Gimana nanti kalau muncul ibu kota baru? Tentu banjir akan semakin mengulang. Ini yang sangat mengerikan sekali kalau kita baca dari sini. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca konteks ini, maka siapa yang akan diuntungkan dari konteks ini? Pertanyaannya, konsesi yang memiliki hak guna usaha siapa? Kemudian yang kedua, proyek-proyek. Mulai dari tadi proyek untuk pengadaan air, nanti proyek untuk pembangunannya, proyek-proyek yang lainnya, termasuk juga nanti siapa yang akan dapat untung pelabuhan dari lalu lalang. Satu pintu saja. Satu pintu untuk lewat sampai ke calon ibu kota baru itu. Satu pintu saja, yaitu melewati apa yang disebut dengan Teluk Balikpapan. Dan yang punya pelabuhan itu hanya 2 tadi saja. Grupnya Hasim, grupnya Tanoto. Terus siapa sing untung kira-kira dapat pelabuhan yang enak gitu? Lalu lalang, dia yang kuasai di situ. Ini yang cukup menarik untuk kita baca. Oke, kemudian kalau kita lanjut diskusi kita, selain proyek-proyek yang semakin ditambah, itu nanti juga muncul penunggang-penunggang gelap, saya mengatakan. Kenapa? Bayangkan, ibu kota baru tetapi memiliki 10 bagian-bagian yang di situ itu saya menganggap terlalu beban buat ibu kota baru. Ada smart city, ada kemudian wilayah agroindustri, ada wilayah lagi untuk industri energi baru terbarukan, motor listrik akan ada di situ. Terus kemudian nanti ada wilayah-wilayah yang isinya ada 10 area. Ibu kota yang jumlahnya hanya sekian hektar dibebani dengan 10 beban. Sekarang pertanyaannya, siapa yang meminta 10 tadi itu? Ini yang saya katakan kemungkinan ada penunggang-penunggang gelap. Tentu penunggang gelap bukan Rizky Awal, bukan Bang Edi. Tetapi penunggang gelap ini sangat besar kemungkinan adalah oligarki. Takbir. Kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan pendanaan. Pendanaan tadi sudah disampaikan, APBN yang paling hanya sekitar 89 triliun.
Sementara kebutuhannya 466, kemungkinan akan meningkat 3 kali lipat. Pertanyaan, dari mana itu nanti akan diambil? Skema yang dibangun sekarang ini adalah skema namanya KPBU. Ya, ini yang menjadi pertanyaan banyak kalangan ini. Ya, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Ini seperti konsep public-private partnership. Bagaimana kepentingan-kepentingan publik diserahkan kepada swasta. Pertanyaannya, ini nanti akan membebani APBN atau tidak? Ujungnya ya tetap harus yang bayar APBN. Ini yang menjadi pertanyaan. Apalagi kalau nanti sistemnya sewa di tempat itu. Bayangkan, pemerintah harus sewa gedung di tempat itu, sewa tempat di tempat itu. Di mana kedaulatan kita, kalau kita katakan tadi itu. Nah, inilah sistem oligarki. Pertanyaan kita, oligarki ini muncul dari konsep apa sebenarnya? Oligarki ini muncul dari konsep apa? Ini harus dicatat secara khusus. Oligarki itu muncul dari sebuah konsep yang bernama kapitalisme. Kapitalisme inilah yang sekarang sedang menggerogoti negeri ini dan seluruh dunia. Dan pola-pola kapitalisme ini sedang dilakukan juga di negeri ini. Jadi kalau negeri ini dikatakan negeri Pancasila, menurut saya tidak tepat. Negeri kapitalis menurut saya. Takbir. Negeri ini negeri kapitalis yang akhirnya melahirkan oligark-oligark, para kapitalis yang mengendalikan hukum, yang mengendalikan ekonomi, yang mengendalikan ibu kota. Itu persoalan. Nah, sistem ini rusak, saudara-saudara. Lahir dari sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa hari ini ada moderasi beragama misalnya? Itu sebenarnya untuk menutup-nutupi penjajahan kapitalisme oligark. Jadi saya katakan, moderasi beragama itu sekuler. Saya katakan, sekali lagi apa? Moderasi beragama itu apa? Sekuler. Untuk menutupi apa? Penjajahan kapitalisme oligark, saudara-saudara. Takbir. Apa yang saya katakan? Ganti rezim, ganti sistem. Apa sekali saudara kalian? Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini, saya aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita jihad.